Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini gue udah dikirimin sebuah SSD M.2 NVMe dari Apacer yang menurut gue ini cocok banget buat kalian yang mau upgrade PC ataupun laptopnya yang belum menggunakan SSD biar makin cepet lagi. Dan kenapa ini gue bilang cocok banget? Karena SSD yang dikirimin oleh Apacer kali ini memiliki harga yang benar-benar terjangkau. Dan ini adalah Apacer AS2280 P4 256GB. Ya, namanya memang agak sulit untuk sebuah produk ya. Jadi tolong buat Apacer ke depannya kalau bisa menggunakan nama produk yang lebih mudah diingat. Tapi ya itu cuma sekedar saran aja sih. Sekarang balik lagi ke SSD-nya ya. Jadi ini adalah SSD M.2 NVMe Gen 3 x 4 dengan kapasitas 256GB. Yang SSD kali ini hanya dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu cuma sekitar Rp600.000. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengupgrade PC ataupun laptop kita jadi menggunakan SSD biar nggak lemot lagi. Nah, jadi apa aja sih yang kita dapetin dari paket pembeliannya SSD Apacer M.2 NVMe AS2280 P4 ini dengan harga yang cuma Rp600.000? Jadi di sini kita cuma dapetin packaging dengan bentuk kotak yang kecil kayak gini aja, dan di dalamnya itu cuma ada SSD-nya itu aja. Jadi nggak muluk-muluk ya. Bahkan buku manual dan lain-lain itu nggak ada di dalamnya. Dan tapi sayangnya di sini kita nggak dapetin baut untuk M.2 NVMe-nya. Jadi kalian harus menggunakan baut yang ada pada motherboard ataupun laptop kalian. Tapi kalau baut di laptop atau motherboard kalian itu udah hilang ya wassalam. Dan dari tampilan SSD-nya juga di sini benar-benar simple ya, dengan warna full black dari PCB dan juga memorinya, dan cuma ada stiker serial number di bawahnya dengan tulisan Apacer yang kecil di pojoknya. Nggak ada heatsink dan lain-lain di sini karena ini juga hanya M.2 NVMe Gen 3 yang nggak menghasilkan panas yang berlebih. Nah, tapi sebelum kita bahas performa dari SSD M.2 NVMe dari Apacer AS2280 P4 ini, kita akan bahas dulu sebenarnya komponen-komponen apa aja sih yang digunakan pada SSD kali ini sehingga membuat harganya bisa menjadi cukup murah. Jadi yang pertama di sini adalah untuk controllernya, yang di sini menggunakan controller SSD dari Silicon Motion dengan tipe SM2263XT. Yang itu merupakan sebuah controller yang lebih ditunjukkan untuk SSD kelas budget seperti Apacer ini. Dengan kecepatan read maksimal dari controllernya itu sendiri bisa mencapai 2400 MB per second dan write-nya itu berada di 1700 MB per second. Memang dari segi controllernya itu sendiri SSD ini nggak terlalu kencang ya kalau dibandingkan dengan SSD M.2 NVMe lainnya yang memiliki harga yang cukup tinggi. Yang fungsi DRAM sendiri di dalam SSD itu adalah membantu controllernya dalam mencari lokasi-lokasi file-file yang kita simpan itu berada. Jadi kurang lebih mirip-mirip seperti sebuah tas yang isinya itu adalah peta di mana lokasi file-file yang kalian simpan. Dan karena SSD ini nggak memiliki DRAM, jadi si controllernya ini harus mencari sendiri lokasi di mana file-file itu berada. Yang berakibat responsnya akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan SSD yang memiliki DRAM. Dan setelah gue teliti di sini dia menggunakan NAND flash dari Spektech dengan tipe PFB7725AS sebanyak 4 buah yang berada di bawah stiker dari serial numbernya. Dan untuk spesifikasi dari NAND flashnya, Spektech PFB7725AS ini adalah PF merupakan kode dari marketingnya, kemudian huruf B ini berarti NAND yang digunakan itu menggunakan teknologi TLC, dan 77 merupakan kode grade dari NAND flashnya itu sendiri. Kemudian angka 25 itu berarti satu buah NAND flashnya ini memiliki kecepatan masing-masing bisa mencapai 800 MB per second. Kemudian untuk AS kode belakangnya ini berarti ini merupakan NAND flash untuk SSD standar dari Spektech dan bukan untuk varian low end-nya. Dan dari kode produknya tersebut kita bisa menarik kesimpulan kalau SSD Apacer AS2280 P4 ini menggunakan NAND flash TLC dengan kecepatan masing-masing NAND flashnya itu bisa mencapai 800 MB per second. Dan karena di sini dia memiliki 4 buah NAND flash, jadi total kecepatannya itu maksimal bisa berada di angka 3200 MB per second. Tapi sayangnya di sini controller yang digunakan oleh SSD kali ini hanya maksimalnya itu mencapai 2400 MB per second aja.
Mungkin di sini Aperture sengaja ya menggunakan NAND flash dengan spesifikasi yang lebih bagus dari controllernya agar si NAND flashnya ini nggak bekerja dengan kecepatan 100% terus-terusan yang mengakibatkan panas berlebih yang bisa memperpendek umur dari SSD-nya itu sendiri. Keputusan yang cukup bagus dari Aperture. Kalau gitu kita akan langsung melakukan pengetesan aja terhadap SSD dari Aperture AS2280 P4 kali ini dengan menggunakan testbed yang gue pakai itu dengan motherboard Gigabyte B550M Aorus Pro dan juga prosesor AMD Ryzen 9 3900 XT, dan spek selebihnya itu kayaknya nggak memiliki pengaruh terhadap pengetesan yang akan kita gunakan. Dan sebagai pembandingnya di sini karena kita lagi nggak punya SSD M.2 NVMe lainnya, kita akan membandingkan dengan SSD SATA yaitu dengan kapasitas yang sama yaitu Samsung 860 EVO yang sama-sama 256GB dengan harga yang sama-sama di 600 ribuan. Dan untuk SSD Samsung ini dia memiliki DRAM sebesar 512MB DDR4. Dan dari pengetesan ini kalian bisa dapetin gambaran lah perbedaan SSD yang memiliki DRAM dan juga yang tidak. Dari pengetesan sequential read speed di sini kita mendapatkan skor 19.069 MB per second untuk Aperture AS2280 P4 dan write-nya itu berada di angka 1275 MB per second. Udah cukup cepet ya menurut gua untuk sebuah SSD dengan harga yang cukup terjangkau. Walaupun untuk kelas M.2 NVMe, speed segini masih terbilang biasa-biasa aja, nggak cepet banget dan juga nggak lambat. Tapi kalau kita misalnya bandingin dengan SSD SATA pasti akan menang ya, karena memang batas kecepatan dari SSD SATA itu berada di kisaran 550 sampai dengan 600 Mbps aja. Dan di sini kalau kita lihat kecepatan random read-nya akan kelihatan perbedaan SSD yang memiliki DRAM dan juga yang tidak. Karena di sini SSD SATA dari Samsung 860 EVO ini memiliki kecepatan random read di angka 409 MB per second. Sementara untuk SSD Aperture AS2280 P4 M.2 NVMe ini mendapatkan kecepatan random read di angka yang lebih kecil yaitu sekitar 351 MB per second. Sementara untuk random write-nya tetap SSD M.2 NVMe akan lebih kencang. Nah dari situ kalian bisa lihat sendiri kan apa fungsi DRAM pada sebuah SSD. Dan ini masih SSD SATA loh, belum SSD M.2 NVMe yang udah menggunakan DRAM. Tapi bukan berarti SSD yang nggak memiliki DRAM itu jelek ya, karena di sini perbedaannya itu cuma sekitar 15% aja. Dan bukan berarti juga SSD yang memiliki DRAM itu lebih bagus, karena di sini perbedaannya itu bisa kurang dan juga bisa lebih tergantung dengan controller dan aspek-aspek lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari response time-nya di sini untuk sequential read-nya SSD Aperture AS2280 P4 ini memerlukan waktu sekitar 4256 microsecond dan 6562 microsecond untuk write-nya. Dan kalau kita lihat untuk SSD SATA Samsung 860 EVO ini memerlukan waktu kurang lebih 3 kali lebih lama dibandingkan dengan SSD M.2 Aperture AS2280 P4 kali ini. Dan kalau kita lihat lagi di bagian random read-nya SSD SATA Samsung 860 EVO ini akan lebih cepat dibandingkan dengan SSD M.2 NVMe karena dibantu dengan DRAM-nya itu sendiri. Tapi untuk selebihnya SSD M.2 NVMe dari Aperture AS2280 P4 ini lebih kenceng karena udah menggunakan teknologi NVMe. Dan kemudian untuk suhunya selama beroperasi di sini mencapai suhu sekitar 46 derajat Celcius yang itu merupakan suhu yang cukup adem ya. Jadi aman-aman aja untuk kalian gunakan tanpa harus menggunakan heatsink tambahan. Nah jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau SSD dari Aperture AS2280 P4 ini cocok buat kalian yang mungkin mau mengupgrade PC maupun laptop kalian menggunakan SSD agar lebih kenceng dan juga responsif dengan budget yang nggak terlalu mahal. Karena cuma sekitar 600 ribuan aja kalian itu udah bisa dapetin SSD ini dengan kapasitas 256GB yang menurut gue itu udah cukup untuk ditaruh sistem kalian dengan speed yang cukup kenceng. Dan juga ditambah lagi SSD ini memiliki garansi mencapai 3 tahun. So, jadi sekian aja video review singkat gua tentang SSD M.2 NVMe dari Aperture AS2280 P4 kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih banget untuk Aperture Indonesia yang telah ngirimin kita SSD-nya kali ini. Dan seperti biasa, gua pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.
Susah juga nyebut SSD M.2 NVMe AS2280 P4 256 GB.